menguasai diri kita adalah menyapu ruangan. Nggak boleh pakai sapu-sapu gitu ya. Siapkan sapu, menyapu ruangan dan melihat semua audiens kita sambil kita tersenyum. Ya. Cara senyum yang bagus itu seperti apa? Senyum yang bagus adalah senyum yang bagus. Jangan salah loh teman-teman. Ada yang tersenyum tapi tidak tersenyum. Cara senyum itu sebenarnya adalah garis bibir kita ini tertarik kiri kanan dan ini tulang pipi kita itu naik. Kalau ini tidak naik itu bukan tersenyum. Menyeringai. Coba buktikan teman tanpa ini naik. Coba. Coba aja. Rasakan feelnya, rasakan. Feelnya. Ya mau senyum-senyum itu dulu. Bukan senyum tapi mengejek. Menyeringai. Benar enggak? Pernah nggak teman lakukan itu ketika ketemu orang yang tidak kita suka atau yang kita tidak, misalnya kemarin tadi ngomongin saya tapi nggak aku nggak senyum ya. Ini menarik aja mulut, ini bukan tersenyum, ini ngenyek. Bukan masalah mil kan? Ya, ada pengalaman nih. Dia pernah presentasi di depan atas semua manajer semua kan. Itu berbeda orangnya ketika saya melakukan training kepada atas saya gitu. Terus ketika kita ilmu tadi kita bawah tadi, intonasi kita tuh hilang di depan. Bersedih. Gimana Bu? Ini kita hari latihan dari itu. Kita hari latihan presentasi. Ketika dilihat sama big boss tadi semuanya, ketika tadi, ini salah satu poinnya nih Mas. Ini poinnya nomor 4. Penyebab grogi itu adalah berbicara dengan orang yang levelnya lebih tinggi. Itu kan. Ketika kita berbicara dengan dia santai aja. Tapi ketika kita berbicara dengan atasan kita, kok pada emergency atau yang berusaha grogi. Kenapa? Kembali kepada kesiapan kita dan faktor tidak terbiasa. Apa yang harus kita lakukan ketika ada seperti itu? Yang pertama, anggap mereka itu sama dengan kita. Susah, dia kan direktur, saya nggak bisa. Dia tetap direktur. Tapi pikiran positif kita bahwa kita lihat apa namanya di depan kita adalah pemeran utamanya. Saya pemeran utama di sana. Saya menjelaskan itu. Saya pemeran utamanya. Saya akan menjelaskan dan orangnya akan memperhatikan saya. Kan pikiran kita harus seperti itu. Yang pertama, persiapkan materi kita. Kan itu intinya kan. Yang menyebabkan kita grogi kan karena materi pertama. Latihan juga. Mental pengaruh. Apa yang harus kita? Itu yang saya bilang tadi pertama. Saya pernah membawakan sebuah ini orang pejabat semua. Ada OPD saya cuma nggak nyangka. Gitu kan. Ternyata bukan UKM ya. Kaget, takut gitu kan. Gimana kalau materi saya tak mengena gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan Mas? Inilah pentingnya ice breaking kita. Ice breaking kita, cara kita memecahkan suasana ketika kita berada dalam situasi yang seperti itu tadi. Pura-pura aja kita nyapa. How are you Mister kan? Kalau dia kata bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Kalau dia kayak ini, are you okay today? Kan itu salah satu job. Salah kita mencairkan suasana. Karena grogi itu nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa meminimasi. Dengan cara seperti apa? Menguasai ruangan, menguasai audiens, dan beranilah menatap wajah mereka. Itu pelan-pelan kok akan ini. Materi sudah oke, kita sudah bisa menguasai audiens kita, ajak mereka ngobrol, ya. Kalau materi mungkin oke lah, itu di second gitu kan. Tapi bagaimana kita menguasai karena audiens kita yang notabene levelnya lebih tinggi dan mau nggak mau kita harus berdiri di situ. Dan caranya sapa mereka di awal agar hilang kegrogian kita itu. Sapa aja, sudah makan nggak apa-apa. Itu cara mencairkan suasana. How are you today? Apa kabarnya atau segala macam seperti itu. Setelah
cair. Kalau di pertengahan kita masih grogi, caranya itu tadi mas. Kalau secara fisik bisa dengan ini, termasuk tangan kita. Kenapa kita grogi? Karena aliran darah tidak lancar, benar nggak? Kita tekanan batin gitu loh. Dan siklus udara ke kepala kita itu juga mungkin tidak lancar, karena adrenalin kita itu lagi naik-naik. Jadi gagal apa segala macam. Jadi blank, kita lupa apa yang ingin disampaikan. Speechless gitu. Kan seperti itu. Caranya ini. Yang apa namanya itu? Kembali lagi ke peredaran darah. Siklus darah kita ketika kita grogi, ketika kita adrenalin naik kan itu ada sesuatu yang nggak lancar di tubuh kita. Caranya kayak itu. Dengan cara itu tadi, jog-jog ringan apa segala. Assalamualaikum. Sebelumnya ya, ini sebelum kita belajar pada hari ini seperti biasanya. Iya. Itu kayak mana? Dapur apa namanya? Tadi sore kita mau Dapur, karena nanti berkah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Apakah ini dengan timur berkah? Ya. Ya. Waalaikumsalam. Iya Bu, betul saya dengan Ibu Berkah. Maaf, dengan Ibu siapa ya? Ini dengan Ibu Sri Mulyani. Oh ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Bu, untuk besok itu rencana saya mau ada syukuran. Apakah itu bisa saya itu pesan besok untuk besok 1000 piece gitu? Oh ya, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk besok jam berapa ya Bu? Kira-kira habis asar. Habis asar. Terus risolnya mau risol isi apa Bu? Misalnya ada risol mayones, ada isi kentang juga sama ayam, atau gimana Bu? Kalau isi ayam aja, terus itu ada paketnya berapa? Kalau isi ayam itu perusnya 3.000. 3.000. Kalau misalnya mesin 1.000, itu kami perlu DP dulu berapa? Boleh, sebelumnya terima kasih. Kalau DP boleh ditransfer ya Bu. Mohon maaf, Ibu alamatnya di mana Bu? Boleh. Oke, nanti kita lanjut dengan WA, itu saya kirimkan nomor rekening saya ya Bu. Boleh. Nanti kalau udah saya transfer, buktinya saya kirim ke Ibu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu. Iya. Siapa yang mau memberikan penilaian? Siapa yang mau komen atas apa yang disampaikan teman-teman kita? Nah, sebelah sini deh. Siapa? Ayo yang ke kanan. Nggak ada yang ke kanan. Mas Agus. Diselamatin Mas Agus. Oke. Gimana? Mungkin tadi kurang detailnya mungkin untuk packingnya seperti apa. Oke. Terus tadi belum bisa masuk apa kayak kemarin closing ya, mungkin ada yang lain ditawarkan, Iya. misalnya snack box atau apakah hanya mau di packing ulang atau Iya. itulah kesempatan kita untuk menawarkan. Iya. Apalagi udara itu banyak kan. Ya, Iya. itu aja mungkin. Intonasinya seperti apa? Masih kaku. Masih kaku ya? Ya, karena aku di depan Bu, kalau di Iya. belakang saya rasa Iya. Ya, tapi ini sering terjadi intonasi, terutama yang poin yang paling yang saya sampaikan itu ketika pelanggan kita mengatakan berapa kuantitinya, disitulah nada suara kita dimainkan. Ibu tadi 100 besek, oh iya boleh. Kayaknya udah biasa terima orderan 10.000, jadi 1.000 ini nggak ada artinya. Ya. Jadi orderan satu atau apapun, usahakan intonasi kita di situ. Usahakan ya, jangan sampai karena satu biji kita melupakan rasa terima kasih kita. Dan terima kasih itu dibuktikan dengan intonasi kita, teman-teman. Saya order satu, oh iya Bu, insya Allah bisa. Contohnya kayak gitu. Oh satu ya Bu, insya Allah bisa Bu. Itu intonasi dimainkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di sana itu akan ini juga kita alhamdulillah bersyukur orang ini gitu kan, apalagi 1.000
1.000 Bu resolusinya, oh boleh. Iya, ini etika loh ibu-ibu ya, usahakan ya. Dan itu sering terjadi. Masalah intonasi aja bisa ngambil orderan kita. Kok lempung banget sih, kayak nggak ini kali, nggak seneng banget kita kasih orderan, kan gitu, kenapa? Iya, oh boleh. Dan terutama acaranya jam berapa? Saya harus sampai ke lokasi jam berapa? Jangan lupa. Dijemput atau mau diantar? Ada DP atau seperti apa? Ingat teman-teman, ketika kita tidak tahu siapa yang usahakan DP. DP itu kalau bisa sudah menutupi produksi kita. Masalah keuntungan insya Allah belakang. Kan gitu, benar nggak ini? Misalkan kita nggak tahu nih yang ini siapa. Selagi belum ada DP masuk, jangan diproses, tanyakan sekali lagi. Kan sering ada prank itu kan, hati-hati. Kenapa kita seperti ini? Karena sering terjadi nge-prank order sampai ribuan, kasihan. UKM itu resource satu biji itu sudah bermakna sekali, modal di situ. Iya, nggak dibuatin, kecuali 50% minimal itu sudah menutupi biaya produksi kita 50-60%. Kalau untuk ya insya Allah setelah semuanya selesai kan gitu. Minimal. Tapi lihat juga siapa yang order. Kalau tetangga kita contohnya, kalau tetangga kita, kalau teman kita sendiri, tapi biasanya teman makan teman Bu. Itu emergency case, ya. Jangan semua disamaratakan. Dalam bisnis itu semua ada resiko, benar? Dan resiko kita sebagai pedagang adalah tidak terbayar atau kadaluarsa, itu resiko kita semua, benar nggak? Itu resiko, semua bisnis ada resikonya. Jangan pula karena satu teman, semua teman disamaratakan. Ya, itu adalah emergency case yang terjadi. Usahakan ketika kita menerima orderan di telepon yang kita tidak kenal, ingat pertama DP. DP harus minimal 50% atau 60% yang sudah menutupi biaya produksi kalau bisa. Biaya produksi kita 3 juta, minta 3 juta. Kan kayak gitu ya. Kenapa? Kalaupun misalnya tidak jadi, udah terbayar. Masalah lelah kerja saya, menderita alam. Dan seperti itu, masalah untung saya, lillahi ta'ala. Tapi itu sudah dijual, ibu bisa jual kemana aja. Orang ininya sudah ambil, biaya produksi kan tidak di tangan. Ibu mau sumbangin kayak impian, ibu mau jual harga diskon lagi, nggak apa-apa. Yang penting biaya produksi sudah kepegang. Kan seperti itu, benar kan? Ya, jangan lupa DP. Apa tuh? Jadi pada saat kita dikasih tahu ini paket ini. Nah, saya diskusikan semua harganya begitu total yang angka itu jadi nol dan pembelinya tidak mau tahu. Jadi saya ulangi sedikitnya. Jadi pada saat kita memberikan totalan itu jangan dulu. Ya betul. Ini yang saya sampaikan di awal. Ketika kita menerima telepon, jangan lupa buku catatan sudah di. Setelah itu dibacakan sekali lagi. Mohon maaf Bu, kembali lagi tadi pembukaan, isi dan penutup. Itu digunakan di setiap saat, bukan hanya presentasi. Ketika kita menerima telepon pun, pembukaan, isi, penutup. Isinya adalah berapa orderan itu. Penutup adalah kita ulangi lagi orderannya. Bu, maaf saya bacakan lagi ya orderannya. Orderan A sekian, orderan B sekian, orderan B sekian. Setelah itu foto kirimin. Oke Bu, deal. DP kapan Bu? Kan kayak gitu, dengan skill komunikasi kita. Mohon maaf Bu, kira-kira DP kapan, hari apa, jam berapa? Kalau misalnya sudah siap, saya akan mengkondisikan karyawan saya untuk beli bahan dan segala macam. Tanpa kita terkesan memaksa
dengan skill komunikasi kita, maka itu akan calon pembeli kita itu udah dengan senang hati kita gitu. Produsen itu kan juga macam-macam. Pelanggan itu kan juga macam-macam. Ada yang menjelang hari H belum sudah transfer. Gimana tuh caranya kayak gitu? Gimana cara kita bersikap? Nggak apa-apa, ditelepon aja. Intinya, teman-teman udah bosan kayaknya ya. Intinya begini, sedikit lagi. Intinya, jangan memproduksi ketika DP belum diterima. Kan kayak gitu. Kan kalau memang dia serius, pasti ada DP dong. Misalnya besok, otomatis saya transfer dong hari ini. Benar nggak? Kalau dia nggak transfer mendekati jam hari H, nanti dia nggak serius. Atau mungkin dia punya pilihan yang lain. Intinya nggak ada resiko di kita belum beli bahan, kita belum beli produksi, kan seperti itu. Intinya DP. Pemilikan DP. Intinya DP. DP. Kecuali kalau orang itu ibu percaya, misalnya ujuk-ujuk, ibu dapat telepon di order 100.000 nasi bungkus. Apakah siap kita dengan resikonya mengerjakan tanpa DP? Siap nggak kita? Misalnya minggu depan 5 hari ke hari H, 2 hari sebelum hari H itu, atau misalnya persiapan kita kan 3 hari itu, 4 hari sebelum hari H, DP udah di tangan dong. Itulah penyakit, salah satu penyakit teman-teman kita juga. Bu, gimana ya cara ini? Nah sekarang jadilah pelaku usaha yang punya nilai. Kenapa kita dihargai sebagai pelaku usaha? Karena kita bernilai. Kita punya SOP, kita punya karakter. Kenapa produk kita dipesan? Karena produk kita berkualitas. SOP-nya ada. Ibu misalnya tuh contohnya, ibu dapat orderan 100, tidak ada dari sama sekali, itu sudah mengerjakan dengan segala risikonya. Contoh ini pertanyaan. Nah. Ya. Iya, betul. Betul. Harus seperti itu, teman-teman. Harus seperti itu. Kalau orderan yang sudah banyak menggunakan biaya produksi, harus ada MOU hitam di atas putih. Harus dulu. Jangan dianggap remeh loh. Oh, gak enak ngomongnya. Oh, nggak mau. Ini bisnis. Penanya teman, bisnisnya bisnis. Ya itu dia. Itu penyakit itu. Itu penyakit. Makanya nggak apa-apa Kak order lagi. Yang penting hak kita itu sudah kita ambil. Hak kita di apa? DP itu tadi. Biaya produksi harus ibu betul-betul tekankan. Jangan sampai nggak enak ngomong. Ada biaya dari suami, itu hal lain itu. Itu kita belum menjadi pengusaha yang sebenarnya kalau kita masih seperti itu loh. Kita masih seperti pengusaha yang asal pengusaha aja. Pengusaha itu yang punya SOP, punya MOU, punya komitmen dengan pembeli kita. Itulah perlunya ditanggutin, itulah perlunya akad di awal. Meskipun ya contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun itu kita kopikan ke dia, kita printkan ini ya orderan ibu. Di situ sudah tertuang DP 50 sampai 60%. Kan kayak gitu. Kalau misalnya ada tawaran kok 30% kondisional seperti itu bisa dinego. Yang penting intinya produksi kita itu sudah sebagian besar sudah menjadi ya mereka yang biayai, bukan kita. Jangan kita yang biayai. Kalau tenaga ya oke lah. Rugi-rugi itu nanti ya dalam tenaga uang gitu kan. Intinya DP. Jangan sampai nggak enak ngomong. Jangan karena kita punya uang simpanan sehingga DP terabaikan. Itu kita bukan pengusaha yang begitu teman-teman. Mulai sekarang naik kelas lah. Benar nggak? Iya. Kalau orang yang nggak dikenal, mau pesan yang banyak,
hitam putih sekarang itu kan karena ini era digital, kan nggak mesti bertemu atau apa, siapa tahu yang memesan itu dari daerah. Tetapi kan bisa sign digital kan bisa, kan seperti itu. Intinya kita harus punya MOU. Jangan karena sudah sering kali telepon, sudah sering kali order, kita lupakan. Tetap DP, ya. Ini DP. Bu, ini kan seperti kemarin kan dapat order dari majelis taklim. Habis itu sudah order, terakhirnya dia minta bonus gimana tuh? Bonus. Kita lihat dulu Pak, kondisional aja. Harusnya bonus itu adalah perjanjian di awal, bukan di belakang, ya. Bonus itu adalah komitmen kita sendiri dari produsen. Dan kalau bisa, bonus itu kita perhitungkan. Kalau beli 50 bonusnya sekian, kalau beli 100 bonusnya sekian. Ada komitmennya apa? Jadi jangan ujuk-ujuk bonus belakangan. Itu akan memakan biaya produksi kita. Bonus itu harus di awal dan kita perhitungkan seberapa besar sih orang belanja baru kita kasih bonus. Karena bonus itu adalah sebenarnya keuntungan kita yang diberikan, sedekah yang kita berikan. Kembali lagi kepada Bapak, kalau misalnya di akhir tiba-tiba minta bonus, nah itu kembali lagi ke Bapak. Karena nggak ada komitmen di awal. Kalau kita untuk menjaga pelanggan, kapan pas lagi bonusnya masih masuk akal, gitu kan? Untuk ya biasa ibu ya Pak ya, lagi ibu taklim kan? Nah rempong ya. Bonus belum bisa jaga, kan seperti itu. Tetapi usahakan ibu, bonus ini teman-teman, bonus ini adalah daya tarik pelanggan kita. Untuk mengikat pelanggan kita adalah bonus. Tetapi perhitungkan seberapa banyak bonus ini bisa kita berikan, tapi tidak membebani biaya produksi kita. Berarti diambil dari keuntungan. Anggapannya itu sedekah. Usahakan bonus itu di awal untuk jadi daya tarik. Kalau ibu beli 10 mangkok, ada bonus setengah mangkok. Berarti itu setengah mangkok berarti bayar. Kan contoh kayak gitu. Oke? Dan bayar jangan bonus di akhir. Tiba-tiba udah beli 100, bonusnya mana? Kalau kita kalau kayak gitu bonus 1 2 nggak apa-apa. Bonus 10, baksonya 270.000 10 mangkok. Dan kemana beda produksi? Usahakan diberikan, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Riri? Lumayan. Kan sebelumnya telepon akan pesan gitu. Ya. Terus gimana kita mengulangi lagi supaya apa namanya biar sopan bicara. Contohnya seperti ini. Coba ibu telepon saya. Saya sebagai penjual, saya sebagai pelanggan ya. Assalamualaikum. Apa nama produk ibu? Piagong. Mana mic dari Piagong? Mic dari mana ya? Dari ibu. Ya. Saya mau order berapa ya? Kurang lebih ya. Saya mau order 100 pack ya. Assalamualaikum dengan Piagong. Ya. Bu, yang lain tenang dulu ya. Yang lain tenang dulu ya. Yang lain kita diam dulu. Kita ini karena ini sering kejadian juga. Assalamualaikum dengan Piagong. Ya Bu, waalaikumsalam dengan saya Nusolas Piagong. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu, saya Malina. Saya lihat postingan Ibu kan jual Piagong. Kebetulan ini saya mau kasih oleh-oleh buat teman saya. Teman saya itu mau berangkat ke luar negeri, ini dari luar negeri loh yang besarnya Ibu. Dari sekitar 100 pack itu untuk minggu depan. Kira-kira Ibu bisa nggak ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Insya Allah siap. Mainkan intonasi, coba. Alhamdulillah, terima kasih. Coba berdiri. Mainkan intonasinya. Alhamdulillah, kurangnya gitu ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Gitu. Ya, sama-sama ya, harus kita memainkan emosional kita. Iya Ibu, 100 pack untuk minggu depan kira-kira hari Kamis. Nah, itu seperti apa ya Bu yang kalau saya memesan? Oke. Oh, hari Kamis ya Bu ya. Iya.
Nah, ketika ada yang memesan seperti itu, iya Bu, boleh saya catat sebentar usahakan? Ya, oh iya Bu, sebentar saya catat 100 pack ya Bu untuk hari ini ya Bu ya, untuk bla bla segala macam seperti itu. Jangan sampai kita bertanya lagi untuk kedua kalinya. Kan kita kayak nggak profesional banget gitu loh. Usahakan ketika ada yang memesan, oh iya Bu, sebentar saya catat dulu boleh? Oh silakan. Tapi bukan yang ini Bu. Gimana? Ya ini gimana? Maksud saya kan sebulan sebelumnya dapat telepon dari set dulunya Ya. akan order dari hotel untuk coffee break. Tapi saya jawab, Pak boleh nggak sesudah Lebaran Haji saya ini Ibu mau menanyakan kembali. Ya Bapak, caranya seperti ini. Assalamualaikum, saya perkenalkan, saya dari pihak Gonggong, apa namanya bukan? Beberapa waktu yang lalu, saya kan nelfon saya tentang bla 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 segala macam. Kira-kira itu seperti apa sekarang ya? Saya dulu kan saya menyajikan habis Lebaran Haji dengan suara yang dimainkan intonasinya. Kira-kira kalau sekarang saya mengajukan lagi gimana ya Chef? Kan gitu. nanti Nggak apa-apa. Kita itu kan penjual yang harus menawarkan gitu. jangan malu. Jangan malu. Kita itu pedagang. Tugas kita menawarkan. Mereka mau pakai, mereka mau beli, terserah. Yang penting kita sudah ikhtiar menawarkan. Urusan membeli atau tidak, ya udah urusan mereka, kembali lagi ke atas. Yang penting itu tadi caranya perkenalkan lagi dirimu. Saya Maira Putri dari ini beberapa waktu yang lalu kan kita sempat komunikasi tuh saya sambil ketawa-ketawa Pak, bukan ini kayak gitu ya, tapi dengan itu yang saya bilang tadi, artikulasi itu penting karena dengan ditelepon itu akan kita bisa membaca tuh ya saya itu kan beda dengan kata ya saya beda kan nadanya. Ini dari gerakan mulut itu bisa keluar intonasi yang berbeda. Iya saya dan iya saya, benar nggak? Saya dulu kan saya pernah nelpon, saya kan pernah nelpon, gerakan bibir berbeda, intonasi bisa berbeda, dan itu juga berpengaruh kepada orang yang mendengar. Saya Merah Putri dari ini dan segala macam. Beberapa waktu yang lalu kita komunikasi ya Chef ya. Chef, ini kembali saya mengulangi lagi pembicaraan kita yang kemarin. Kan habis Lebaran Haji, saya janjikan kayak gitu. Sebelumnya tanya dulu kabarnya. Chef, apa kabar? Masih ingat nggak sama saya? Siapa ya? Itu loh Chef dulu. Jangan terlalu formal juga, tapi tetap sopan. Chef kan dulu pernah menawarkan ke saya tentang ini segala macam. Itu udah masuk ke isinya. Pembukaan, isi, dan penutup. Kalau misalnya sudah ada sinya, oh boleh Bu, ya, jadi kelanjutannya seperti apa Chef? Apa kita harus bertemu dulu atau seperti apa? Saya menunjukkan dulu sampelnya seperti apa. Kira-kira nanti menurut pengamatan Chef sendiri itu seperti apa produk saya. Ajak ketemuan. Oke, boleh ya. Nggak apa-apa, itu telepon kita ini jual loh. Mengingatkan lagi boleh ya. Nggak apa-apa. Kalau perlu ajak ketemu, bawa produk ibu, langsung di tes. Nggak apa-apa. Kalau perlu saya temenin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus berani Bu. Berani dalam hal yang artinya kita menawarkan gitu. Oke, bisa ya. Saya tunggu hasilnya. Terima kasih Bu. Iya, kita harus berani loh. Jangan takut untuk menawarkan ke Pak Lurah kita, ke Pak Camat kita. Kalau perlu teman-teman bawalah sampel ke Pak Lurahnya, ke Pak RT-nya. Jangan pula ya gosong-gosong baru kasih sampelnya. Tetangga kita gosongnya ada yang dapat. Justru tetangga ini adalah corong informasi yang pertama yang tahu produk kita. Jangan salahkan tetangga. Tetangga itu mulutnya banyak loh. Bisa nyebrang ke RT ini, ke RT ini. Ibu habis buat hangat-hangat biar bawalah ke RT-nya. Pak, kalau ada acara RT, saya juga RT kok, saya kemarin bawa RT-nya hangat-hangat. Kalau misalnya ada kegiatan RT, maulah Pak, saya jadi sponsor. Jangan takut Bu untuk hal itu. Tapi setelah itu insya Allah akan datang orderan. Kalau ada orderan dari kecamatan, Ibu yang ditunjuk siapa lagi? Ibu udah memperkenalkan produknya, kan itu cara kita mencari pasar.
Tetangga kita dapat tamu saja terus. Gak laku, Bu ini ada yang gak laku 2. Ya Allah disebutin lagi gak laku. Ini tetangga macam aku nih. Disebutin Bu, tadi saya ke pasar, ini ada jualan yang gak laku. Boleh lah untuk anak-anak. Ayo, gak laku, baru dikasih tetangga. Yang kosong baru dikasih tetangga. Gitu ya. Jadi tetangga tidak merasakan nikmatnya. Bagaimana bisa mau komentar? Bagaimana bisa mau posting? Ketika memberikan ke tetangga, Bu kasih testimoni nanti ya. Itu public speaking, itu skill komunikasi. Ada lagi yang ditanyain? Iya saya. Ada kasus nih. Kasus bahaya kalau Saya bahasa. kan biasanya posting ini belinya ini. Jadi ada customer saya yang japri saya. Maksudnya beli ini? Maksudnya kan dia ada Bonus. hadiahnya bonus. Oke. Dia bilang ini nggak laku ya. Terus jawaban ibu apa? Saya bilang bukan tidak laku. Salah satu kami mengapresiasi customer adalah dengan memberikan bonus. Jadi kalau yang selama ini paketnya ini kan tidak ada itemnya yang. Oh iya, saya pernah baca kayaknya Iya. postingannya ya. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau kita mau melayani semua seperti itu hanya akan menguras energi positif kita, gitu kan? Perlu nggak dilayani seperti itu? Nggak apa-apa dilayani, tetapi dengan bahasa yang bagus, bukan berarti membalas, tetapi melayani dengan cara kita sendiri. Nggak usah diinginkan. Saya jawab ini untuk mengapresiasi pelanggan kita dan memperkenalkan Iya. bagi yang belum pernah merasakan produk Mhm. ini. Atau ini aja, langsung ini aja, Ibu mau? Nah, langsung aja dikasih gitu. Ibu mau mencoba nggak? Langsung aja seperti itu. Udah, close. Nggak usah diperpanjang, nggak usah apa, udah. Teman-teman, sesama UKM itu kan juga ada persaingan tuh. Benar nggak? Ada persaingan apa? Udah pokoknya kita fokus sama potensi kita fokus sama produk kita, tidak usah hiraukan, yang penting jalan lurus saja. Pernah dengar sebuah cerita nggak? Aku pernah cerita nggak tentang seekor anak katak? Belum pernah ya? Sudah ya? Saya kan sudah pernah dengar. Ada satu daerah kodok atau katak mengadakan lomba panjat pinang. Panjat pinang di sebuah kampung. Sebuah panjat pinang. Ada pernah dengar ceritanya nggak? Nah, sebuah daerah kecamatan ini anak katak semua. Anak katak mau diadakan lomba panjat pinang. Akhirnya majulah seekor anak katak. Anak katak, saya siap. Dia nggak ngomong, dia langsung ini maju, mewakili dirinya. Ketika dia manjat pohon itu yang tinggi, yang lain pada teriak, oh mana bisa dia badannya kecil gitu, hitam hidup lagi, kayak gitu kan, hitam segala macam, mana bisa dia sampai di atas sana. Dia manjat terus sampai di bawah itu orang sibuk meneriakin dia, orang sibuk mengolok-olok dia, orang sibuk menjatuhkan dia, bagaimana caranya untuk melemahkan mental mereka. Tapi si katak kecil hitam ini terus saja naik sampai di atas. Akhirnya selamat dia sampai di atas, turunlah dia si anak katak. Wartawan katak mendekat. Apa rahasianya Anda bisa sampai di atas sementara yang lain menyorakin Anda, melemahkan Anda? Apa rahasianya? Ternyata setelah itu ditanya sama itunya, pamannya. Bu maaf, sejak lahir anak saya ini tuli. Artinya apa? Jalan aja. Bisnis itu ada tantangannya. Dari depan ada yang menghadang, dari belakang ada yang mendorong, dari sisi kiri kanan kita ada yang menyenggol. Kemana kita? Udah lurus. Lurus saja, fokus. Fokus saja. Fokus pada impian kita, fokus pada produk kita, tujuan kita apa, goal kita itu, udah lanjut aja ke titik goal kita itu apa. Makanya kembali lagi ke sini. Ini goal teman-teman semua, bukan hanya sekedar tulisan. Oleh karena itu review lagi. Saya pernah mengatakan ya, kalau datang pagi-pagi ke sinilah sebentar, bacalah tulisannya. Sudah sampai mana achievement kita? Sudah sampai mana pencapaian kita? Datanya lambat, udah datang lambat, begini lagi. Kursinya ada, akhirnya duduk di belakang. Ya kan? Public speaking tidak hanya bisa diajarin sekali. Ini hanyalah kelas teori kita, ya teman-teman.
sekali kita bisa langsung bisa. Tetapi public speaking itu adalah dipraktekkan. Dipraktekkan seperti apa? Berbicara di depan cermin, berbicara di depan anak-anak kita, berbicara di depan orang banyak, dan beranilah ketika ditunjuk langsung maju ke depan. Jangan saling colek lagi, jangan saling ini lagi, kamu jangan aja. Indonesia banget ya. Maju, maju, maju. Takutnya lu lagi. Iya. LG aja terus. Udah lagi, buset ya kan. Ya teman-teman. Ada lagi? Jadi kalau misalnya mau betul-betul instan, nggak apa-apa hubungin saya aja, bisa di flut, bisa mau kumpul beberapa orang, ayo kita praktek sampai betul-betul teman-teman itu yang public speakingnya masih ragu, masih ada apa segala macam, kita belajar bareng. Saya siap, janjian aja. Mau berapa orang pas segala macam, Bu ketemu di sini yuk, Bu, kami mau ke flut yuk, silakan hubungin aja. Karena hari ini kita cuma materi itu pengantar apa segala macam. Intinya kita bisa berbicara karena terbiasa. Kita tidak terlalu grogi karena terbiasa. Benar nggak teman-teman? Jadi ingat, minggu depan, insya Allah kalau nggak ada halangan, kita presentasi minimal 7 slide, jangan lebih dari 10 slide. Apa yang kita bahas? Yang pertama, biodata teman-teman, pembukaan tadi itu isi nama kita, produk kita apa segala macam. Yang kedua isinya keunggulan produk kita, apa manfaatnya belajar di HMD, before afternya masukkan di slide ya. Kalau packing kita di awal masuk seperti ini, sekarang achievementnya seperti apa di sini. Yang ketiga, omset teman-teman, sudah ada nggak yang mengalami peningkatan ya? Omset sebelum ikut HMD, jadi ada grafiknya. Buat grafik itu yang teman-teman ini kan, buat grafik omset before afternya. Yang ketiga, harapannya ke depan dari sisi omsetnya. Planning teman-teman 6 bulan atau 1 tahun ke depan itu ada apa tahun ke depan, itu dibuatkan tabelnya, dipresentasikan. Bisa pakai Canva, boleh pakai PowerPoint. Kalau belum familiar di Canva, boleh pakai PowerPoint. Dan tampilkan HPP teman-teman before after. Ingat kan before-nya berapa HPP teman-teman? Udah berubah enggak? Harus berubah loh. Harus berubah loh. Kalau dulu keuntungan teman-teman hanya sekian persen, setelah belajar HPP itu harus naik. Harus naik ininya. Marginnya harus naik. HPP-nya turun. Sudah seperti itu kan? Senyumnya misteri semua. Masih mengandung misteri semua. Oke, kita lihat nanti presentasinya ya. Durasinya 5 menit sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Ini kita pakai mana? Nanti teman-teman pakai pointer dan pakai mic. Karena ini harus latihan. Nanti suatu saat teman-teman diundang harus latihan. Ya latihan ini. Pertama ingat tadi body language, cara kita megang HP, mata kita, kontak eye kita sama ini segala macam, dan terutama isi dan pemahaman dari materi kita sendiri. Kita harus memahami produk kita. Ya. Semuanya ini kan semua ini kan apa namanya pelaku usaha, sudah sering ngomong sama customer, bahkan sudah ada sering diundang mungkin ke pemerintahan atau segala macam. Tetapi ini lebih ke upgrade kita. Jadi presentasi ini nanti harus ada di HP ibu, karena suatu saat ibu ketemu klien, calon buyer sudah siap. Buat aja kan, gampang kan, apa udah bisa kan semuanya. Jangan anaknya disuruh loh ya. Nah ini udah ada matanya ke atas nih. Anak saya bisa kayaknya bu. Anak lagi dibawa-bawa, suami lagi dibawa-bawa. Udah kasih tangan sendiri, berapapun nanti ininya, itulah hasil karya ibu-ibu. Bisa bertanya sama anaknya, tapi jangan anaknya yang buat. Ya, pokoknya anak saya bukti pintar banget. Anak saya Facebook bisa, anaknya bisa. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Justru itu jadi tantangan kita. Ya, sekarang mindset kita ya teman-teman ya. Mindset wirausahanya ayo disetting kembali, teman-teman. Mindset wirausahanya kembali disetting ya. Mindsetnya, teman-teman terjun ke wirausaha itu apa? Teman-teman terjun menjadi pelaku usaha itu untuk apa? Itu disetting kembali. Kalau selama ini ada 4 penyebab pelaku usaha itu terjun ke dunia usaha. Pertama karena insiden karena suami putus kerja. Kemarin banyak kejadian saat pandemi ya. Ada yang tiba-tiba habis kontrak, akhirnya beralih ke UKM, rampak dulu segala macam. Yang kedua ikutan teman menjual baju gamis karena lebaran ikutan juga. Karena suami dapat THR akhirnya beli juga. Itu alasan teman-teman yang terjun ke UKM. Ketiga karena apa? Ikut-ikutan apa segala macam. Yang keempat karena memang kita punya passion di situ, kita punya bakat. Nah sekarang tanyakan lagi teman-teman terjun menjadi pelaku usaha itu karena apa? Di rumah nganggur, nggak ada kerjaan atau apa? Ayo disetting lagi, disetting lagi. Saya ketika pikiran itu masih di situ, maka kita tidak akan pernah mencapai goal kita. Yakin? Ketika kita hanya ikut-ikutan, maka tidak akan tercapai goal kita. Yakin? Karena itu kan di mindset. Benar nggak? Semua yang ada yang kita lakukan itu karena ada mindset. Benar nggak? Pola pikir kita itu loh, dibenahi dulu. Kadang saya sering tanya kalian, kenapa mau menerjun usaha? Ya iseng-iseng aja. Ya udah hasilnya pun iseng-iseng. Karena tidak diseriusin. Benar nggak Pak? Benar. Kalau misalnya ibu kenapa terjun usaha? Oh memang saya dari kecil suka gini bu, ini passion saya. Memang saya gini, saya punya mimpi seperti ini. Jangan itu tercapai. Tapi kalau kita ke dunia usaha hanya karena iseng-iseng, ikutan teman, nggak ada kerjaan, suami berangkat kerja, anak berangkat sekolah, tinggal kita melongo di rumah daripada nonton drakor, kalau buat OD-OD, ya kan? Nah, banyak alasan. Jadi tanyakan lagi, alasan terbesar ibu, mimpi terbesar ibu terjun ke dunia usaha itu apa? Benahi lagi mindset kita. Iya saya. Yang untuk presentasi ini kan kalau memang menjadikan inginnya gimana atau saya boleh formatnya agak berbeda. Boleh, silakan apapun itu. Intinya konsepnya itu tadi. Pencapaian kita itu apa? Pencapaian kita apa? Terus pembukaan, isi dan segala macamnya itu apa? Itu. Intinya gini, kenapa saya meminta teman-teman semua harus memahami produknya. Semua harus bisa menyampaikan knowledge produk kepada calon buyer kita, calon customer kita. Jangan sampai kita ditanya tentang produk kita sendiri, kita nggak tahu. Itu fatal. Ya kan? Cara kita menjelaskannya melalui ini. Dari sini kita bisa menjelaskan. Dan dari sini juga nanti kita bisa sampaikan secara lisan. Pahami keunggulan produk kita. Karena sering banget saya nanya teman-teman, apa keunggulan produk ibu? Apa ya bu ya? Sambil goyang-goyang kan ya? Apa ya bu? Gak tahu dia, padahal udah 10 tahun menjalankan itu. Mau gak tahu? Spesifik produknya itu apa gak tahu? Kan gitu. Benar gak? Kita harus tahu, misalnya pempek, ikan saya menggunakan grade ini, tepungnya saya menggunakan grade ini. Ketika dengan suhu tertentu dia akan menjadi lembek, ketika di suhu ini dia akan mengeras. Di suhu tersendiri inilah dia akan menjadi produk yang bagus. Itu harus kita pahami. Di suhu seperti ini bakpia saya bisa jadi gosong. Di suhu seperti ini bolen saya bisa lembek, bisa bantet. Itu pemahaman produk. Sudah paham kan kita di situ? Kebanyakan antara kita kan hanya produksi aja, benar nggak? Kita produksi hari ini lembek, besok benyek, benar nggak sih? Sering itu. Hari ini rotinya enak, besoknya kurang manis, karena tidak ada SOP. Nah itu dia. Baik teman-teman, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ini adalah pertemuan ke-11. Bermanfaat teman-teman sampai ketemu lagi. Alhamdulillah.
tugas kami hanya sebagai fasilitator memfasilitasi. Ketika itu bermanfaat bagi teman-teman semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita ya. Amin. Dan kalau ini bermanfaat, silakan disampaikan kepada teman-teman yang belum mengetahui AMD atau yang ingin bergabung AMD. Kita sudah buka angkatan ke-7. Silakan disampaikan. Ya, nanti brosurnya akan saya share hari ini gitu ya. Sama biayanya sama dengan kemarin. Kalau misalnya di luar sana ada informasi-informasi yang negatif sama AMD, tolong sampaikan ke kami biar kami memberikan penjelasan. Karena yang tahu tentang AMD adalah kami. Dan biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mengenal AMD. Atau bisa aja dia mengenal AMD tapi ingin mencari ini kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan ketika bermanfaat. Insya Allah kami istiqomah tetap membantu teman-teman kami. Oke ya. Demikian akhir kata, mohon maaf jika dalam penyampaian di materi ini ada yang tidak berkenan, ada kata-kata yang mungkin ada yang mungkin tidak puas, ada yang bertanya tidak tersampaikan jawabannya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin memantapkan public speaking-nya boleh menghubungi saya ya, kita free time. Oke. Gak apa-apa, untuk ibu-ibu saya kasih gratis. Bapak-bapak, Bu. Hah? Bapak-bapak. Oh, lupa ya, bagi bapak ibu. Nah itu harus ditekankan. Intonasi tadi ya, Ya, masalah ibu-ibu aja tadi. bagi bapak ibu yang ingin memantapkan public speaking-nya yang privat, silakan gratis. Itu poin-poin pentingnya tuh. Poinnya ini yang tidak sesuai yang menggoda ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih kehadirannya. Salam sehat, salam bangkit. Mudah-mudahan terus berkembang usahanya. Doakan kami juga ya AMD. Kami insya Allah ada bahasa nanti di, kalau nggak ada halangan, tanggal 24 sampai ini 28. Kalau nggak ada halangan ya kami mau bahasa di Singapura. AMD ya. Di Singapura. Yang punya, nanti kami kasih tahu ya. Karena ini belum deal banget. Nanti kami ikut. Nah kalau mau ikut silakan. Ya silakan datang nanti. Hah? Bahasa UKM. Kami diundang ke sana. Hah? Produk ibu basah. Iya, kalau nggak basah bisa. Kayak Urasina. Urasina kalau misalnya jadi saya minta produk ibu nanti ya. Tuh, ada siap nggak? Siap, insya Allah. Jadi intonasinya bagus. Ada. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa itu? Ayo pulang kalian pulang. Ya, manis dong. Kapan-kapan kita kena manis dong. Iya. Ayo. Wah, siapa yang ulang tahun? Ada lagi yang ulang tahun ya, Bu? Terima kasih. Mau foto bareng dulu, foto bareng. Dokumentasi hari ini ya teman-teman. Kita dokumentasi hari ini ya. Yang belum absen jangan lupa. Yang belum absen jangan lupa. Oke. Siapa yang belum absen? Sudah ya? Jangan 2 kali lah Pak Manis. Ini berasa-berasa nak lebaran puasa Kita yang sih. Kalau binganya diundi. Ayo kita Udah.
itu